Aku tidak habis pikir. Aku tidak mengerti pikiran para penindas itu. Banyak bayi-bayi Palestina yang terbunuh. Anak-anak duduk di samping mayat ibu mereka. Listrik padam, tidak ada makanan, tidak ada air. Bangunan-bangunan hancur. Beberapa orang tinggal di jalanan di malam hari karena takut dibom. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Inilah Gaza, inilah Palestina. Aku melihat begitu banyak video di Instagram penganiayaan terhadap orang-orang yang tidak bersalah, membuatku merasa hancur. Di satu sisi, orang-orang dari setiap agama tidak bisa tinggal diam melawan penindasan dan menyerukan bebaskan Palestina. Di sisi lain, beberapa negara melarang protes ini. Bisakah kamu bayangkan? Protes disertai pembakaran Al-Quran diperbolehkan, tetapi tidak boleh protes untuk menghentikan pembunuhan anak-anak. Misalnya di Perancis, kalau kamu membela hak-hak warga sipil di Gaza, kamu mungkin dianggap sebagai teroris. Kalau kamu bilang, ayo kita lakukan aksi protes di Jerman, kamu terancam akan dideportasi. Kenapa? Apakah itu kebohongan? Bukankah ribuan warga Palestina yang tidak bersalah meninggal di hadapanmu? Apakah ini film? Apakah penderitaan ibu-ibu Palestina yang kita saksikan? Apakah mereka aktris Hollywood? Kenapa kamu tutup ribuan akun media sosial? Mereka membela Palestina, tapi tidak ada hubungannya dengan Hamas. Mengapa kamu bungkam mereka? Kamu mengklaim bahwa ada kebebasan berbicara, kebebasan berpendapat di Barat. Tidak, kamu hanya ingin kebebasan berpendapat adalah milikmu sendiri. Aku baru saja membaca berita, Senat Amerika memberikan suara untuk mendukung Israel. Dari 97 anggota, kamu tahu berapa banyak yang berkata kita tidak seharusnya mendukung Israel? 0. Tidak adakah satu orang pun yang punya hati nurani? Benar-benar jahat. Aku pikir hanya iblis yang benar-benar jahat. Tapi sekarang kamu menunjukkan bahwa bahkan manusia pun bisa menjadi jahat dengan mengikuti iblis. Apakah kamu kehilangan akal sehat? Kamu tidak punya hati. Kenapa kamu mengancam generasi muda yang protes untuk menghentikan perang di Universitas Harvard? Aku mengagumi Hollywood waktu masih kecil, dan aku sangat terkesan dengan negara-negara seperti Amerika dan Eropa. Dulu aku pikir mereka berbudi luhur, mereka menghargai kebebasan berpendapat, mereka bangsa yang maju, mereka memiliki moral yang tinggi. Coba pikirkan, mereka bahkan peduli pada sedotan yang kita pakai terbuat dari kertas atau plastik. Karena plastik berbahaya bagi lingkungan, kita memilih untuk memakai kertas. Betapa mulianya kalian. Semua persepsiku tentang negara barat berubah. Dalam serangan terbaru, lebih dari 3.000 warga sipil Palestina tewas dan masih terus bertambah. Bukankah kalian para pemimpin dunia yang berdiri dan mengguncang dunia ketika 12 orang tewas dalam insiden Charlie Hebdo? Bukankah kalian berjalan berdampingan? Apakah 12 orang itu manusia, tapi 3.000 orang ini adalah binatang? Itukah alasan kalian tidak peduli? Tidak. Kalian juga sangat sensitif melindungi hak-hak hewan. Jika umat Islam membunuh 3.000 hewan, kalian akan menghancurkan mereka. 3.000 orang. Kalau kamu tidak percaya pada kami, lihatlah angka-angka dari organisasi internasional. Apakah angka-angka statistik ini berbohong? Apakah video penderitaan orang-orang ini dibuat di Hollywood? Atau apakah mereka aktor profesional? Oh, aku lupa. Kalian tahu cara memanipulasi orang. Kalian buat film seperti Pearl Harbor, kalian jatuhkan bom atom, kalian membunuh 200.000 orang, tetapi kalian seolah-olah tidak bersalah. Kakek nenek kita menceritakan kisah semut. Namrud menyalakan api sebesar gunung. Dia ingin membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Saat itu ada seekor semut yang membawa setetes air. Mereka bertanya pada semut itu, apakah api besar ini akan padam hanya dengan setetes air? Apa yang sedang kamu lakukan? Semut itu menjawab, aku tahu tidak akan padam. Tapi aku ingin menunjukkan di pihak mana aku berada. Saat aku bicara tentang Barat, aku tidak mengutuk semua orang. Aku lihat jutaan orang, Yahudi, Kristen, ateis, mereka menentang genosida. Namun mereka yang mendukung serangan tersebut atau mereka yang tetap diam, darah anak-anak ini ada di tanganmu. Tentu saja semua penindasan dan kekerasan ini terhadap saudara-saudari kita tidak dimulai setelah 7 Oktober, tapi sudah berlangsung sejak berdirinya negara Israel. Hari ini, sudah 75 tahun dan masih setiap tahun ada berita tentang penganiayaan penduduk Palestina oleh Israel. Setiap Ramadan, mereka menyerang umat Islam di Yerusalem, di Masjid Al-Aqsa. Ada grafik yang menggambarkan serangan Israel pada tahun 2008 hingga 2020. Terlihat berapa kerugian yang tercatat setiap tahunnya dan dari sisi mana. Setiap tahun, ribuan warga Palestina dilukai tanpa alasan. Tahun 2018, 30.000 warga Palestina yang tidak bersalah terluka, termasuk perempuan, anak-anak, dan orang tua. Jadi orang-orang yang berpikir bahwa kejadian hari ini sebagai pembelaan diri Israel harus lihat kenyataannya. Karena Israel menyerang Palestina terlebih dahulu sebelum mereka menerima serangan terbaru ini. Dan seperti inilah hasilnya. Dalam peristiwa baru-baru ini,
Hampir 3.000 orang mati syahid dan hampir 10.000 saudara-saudari terluka. Aku sampaikan angka-angka ini, namun jumlahnya mungkin meningkat saat kamu menonton video ini. Jadi bagaimana sekarang? Apa yang akan terjadi selanjutnya? Sampai kapan peristiwa ini akan berlanjut di Yerusalem? Apakah tidak akan ada masa-masa damai seperti ketika umat Islam berkuasa selama berabad-abad? Jika pertanyaan ini muncul di benakmu, izinkan aku bertanya kepadamu, berapa populasi Israel? Kurang dari 10 juta. Berapa populasi umat Islam di dunia? 2 miliar. Kita 200 kali lebih banyak. Tapi entah kenapa, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kamu bertanya bagaimana kita bisa seperti ini, jawabannya diberikan berabad-abad yang lalu oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau berkata, sebentar lagi orang-orang akan saling mengajak, bersekutu melawan kamu. Seperti orang sedang makan yang mengajak orang lain untuk berbagi hidangannya. Seseorang bertanya, apakah itu terjadi karena jumlah kita yang sedikit saat itu? Rasul SAW menjawab, tidak, jumlahmu banyak pada saat itu. Tapi kamu seperti buih yang terbawa air bah, dan Allah akan menghilangkan rasa takut kepadamu dari dada musuh-musuhmu, dan masukkan wahan ke dalam hatimu. Seseorang bertanya, apa itu wahan? Rasulullah SAW menjawab, cinta dunia dan tidak menyukai terhadap kematian. Mereka menduduki Palestina secara fisik, dan menduduki muslim lainnya, 2 miliar muslim di dunia secara mental. Inilah sumber masalahnya. Mereka menduduki jiwa kita, hati kita. Mungkin kamu juga sudah diduduki, kawan. Kamu meneriakkan slogan menentang Israel dan berkata, bebaskan Palestina, bebaskan Yerusalem, Al-Quds. Namun kamu tidak menaati perintah sholat yang datang dari Mi'raj dari Yerusalem. Seberapa tulus slogan yang kamu teriakan? Kamu bilang Masjid Al-Aqsa, tapi mengambil pinjaman dari sistem perbankan berbasis bunga yang dikuasai Israel. Kamu mendanai mereka untuk membeli rumah atau mobil. Kita menjadi duniawi dalam setiap aspek kehidupan. Yang kita tonton, yang kita katakan, hubungan kita, cara kita menghabiskan waktu. Begitu banyak dalam hidup kita yang membawa kita lebih jauh dan semakin jauh dari Allah. Mengapa saudaraku? Mengapa saudariku? Kenapa kamu tidak bangun sebelum kematian membangunkanmu? Tidakkah kamu sadari dengan tidak menghayati dan mengamalkan agama kita memperkuat para penindas? Kita melemahkan diri kita sendiri. Pada zaman dahulu, pernyataan yang sama juga diungkapkan oleh komandan Jepang. Dia menganalisis tentang sejarah kita. Dia berkata, sejarah menunjukkan bahwa semakin umat Islam bertindak sesuai dengan kebenaran Islam dan kekuatannya, maka mereka akan semakin beradab dan berkembang. Demikian pula, sejarah juga menunjukkan bahwa semakin umat Islam menjauh dari nilai-nilai Islam yang sebenarnya, mereka semakin takut, terpuruk, dan menghadapi berbagai bencana dan kekalahan. Semakin kita memegang teguh agama kita, semakin banyak kita mengamalkannya, kita menjadi lebih kuat. Dan semakin kita menjauh dari agama kita menjadi lebih lemah. Inilah yang menjadi sumber sekaligus solusi permasalahannya. Jauh di lubuk hatimu mungkin bertanya apa yang bisa aku lakukan. Apakah ada yang bisa aku lakukan untuk membantu situasi ini? Saudara-saudari, amalkan agamamu. Tanyakan pada diri sendiri, apakah aku menunaikan sholat? Periksa hidupmu apakah ada yang haram atau tidak. Mungkin kamu bilang aku sudah menjaga semua ini. Aku melaksanakan sholat, apalagi yang bisa kulakukan? Saudaraku, lakukan apapun yang terbaik yang kamu bisa. Apa bidangmu? Apakah kamu mengedit video? Kamu bisa Photoshop? Apakah kamu pandai bidang teknologi? Kamu seorang programmer? Apapun keahlianmu, lakukanlah dengan cara terbaik. Lalu pikirkan, bagaimana aku bisa menggunakan kemampuanku untuk mengabdi pada Islam. Selain itu, ketika orang-orang melihatmu, biarkan mereka melihat dampak Islam dalam hidupmu. Jika ada orang di sekitarmu yang menolak Islam, coba pikirkan, jika ada yang bilang Islam tidak masuk akal, apakah aku bisa menjawabnya? Bisakah aku buktikan bahwa Islam adalah agama yang benar? Jika jawabanmu belum pasti iya, maka ada masalah. Aku tidak menyuruhmu melakukan perjalanan untuk mempelajari ilmu seperti dahulu kala. Contohnya, kami telah memulai channel YouTube di sini. Setiap hari kami menyentuh hati jutaan orang. Towards Eternity bukanlah channel milikku, melainkan milik umat Islam. Banyak sekali saudara dan saudari sepertimu yang berpartisipasi dalam tugas ini. Kamu harus berpikir, bagaimana aku bisa menjawab pertanyaan ateis? Bagaimana aku bisa membuktikan Islam? Tonton video-video ini dan belajar. Tapi tolong jangan diam saja. Karena saat kita diam saja, kita tidak mempertahankan posisi kita. Sebenarnya kita semakin mengalami kemunduran. Jika aku mendapatkan mentalitas ini, jika kita membantu orang lain memiliki mentalitas ini, kita bisa meraihnya. Maka ucapan kita bebaskan Yerusalem, bebaskan Palestina, Masjid Al-Aqsa akan memiliki ketulusan. Hanya dengan begitu kita dapat memberikan dampaknya. Inilah saat Israel atau siapapun tidak akan punya keberanian menyentuh muslim manapun di dunia. Allah berfirman dalam Al-Quran, mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah
dengan mulut ucapan-ucapan mereka, tetapi Allah tetap menyempurnakan cahayanya meskipun orang-orang kafir membencinya. Saudaraku, pasti Allah akan melengkapi cahayanya. Tapi di mana kamu akan berada saat itu? Apakah kamu seseorang yang mengambil bagian di dalamnya? Ataukah kamu hanya orang biasa yang hanya memikirkan diri sendiri? Bayangkan ketika kita melihat hari-hari indah itu. Apakah kamu akan terlibat aktif di dalamnya? Atau apakah kamu akan menonton semua hal baik ini dari televisi dan berkata, Masya Allah saudaraku, Masya Allah saudariku, yang mana yang kamu inginkan? Saat videonya sudah hampir selesai, Saudara Sobir memintaku untuk mengumumkan sesuatu. Ada begitu banyak saudara dan saudari yang ingin melakukan sesuatu, yang ingin berdakwah, yang ingin belajar tentang Islam. Dan kita punya banyak sekali programnya, sekolah dakwah. Ada yang melakukan secara daring, ada juga yang luring. Kalau kamu ingin meningkatkan pengetahuan Islam dan menjadi bagian dari tim ini, kamu bisa kirim pesan dari akun Instagram Towards Eternity, atau kamu bisa kirim pesan kepada kami dari WhatsApp.